Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Adu banteng dua kereta api di jalur di Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Untuk mengetahui kondisi terkini langsung dari lokasi, kita menuju ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa, bersama rekan kami Mujib Prayitno di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, rekan Mujib. Ya, rekan Mujib, suaranya agak mendem. Rekan Mujib, bisa dikeluarkan sedikit kok suaranya? Ya, selamat pagi Pram dan pemirsa. Ya, pagi rekan Mujib. Rekan Mujib, tadi kami mendapatkan informasi dari seorang relawan Jabar Quick Response mengatakan satu jenazah sudah berhasil dievakuasi. Apakah dapat diketahui identitas siapakah jenazah tersebut? Apakah benar masinis yang terjepit di gerbong depan atau seperti apa, rekan Mujib? Silakan. Ya, saya belum mendapatkan konfirmasi pasti yang positif dari pihak evakuasi. Jadi untuk sementara di sekitar lokasi lebih banyak upaya untuk mengembalikan kembali gerbong yang terguling, dikembalikan ke layarnya, maksud saya ke rel, dan saat ini para petugas sedang menunggu alat berat yang bisa mengangkat gerbong yang saat ini terguling di sawah. Di sini evakuasi dipimpin langsung oleh Wakapolda Jabar dan juga Kapolresta Bandung, dan juga ada PJ Gubernur Bapak B yang saat ini sudah ada di lokasi. Bisa saya konfirmasikan bahwa gerbong yang terguling adalah gerbong paling belakang dari kereta lokal yang ditabrak oleh lokomotif dari kereta Turangga. Seperti ini kondisinya, dan tadi sempat ada beberapa ambulan yang disiagakan, namun karena proses evakuasi dikhawatirkan akan membahayakan dan merubah kembali posisi kereta api, maka ambulan yang tadi sudah sekitar 20 atau 30 ambulan dikembalikan lagi ke jalan utama agar terhindar dari resiko perpindahan gerbong lain yang saat ini masih berada di rel kereta. Begitu, Pam. Karena Mujib ingin memastikan kembali, ini gerbong yang terbalik atau terguling yang di layar Anda ini gerbong paling belakang kereta api lokal? Ya, saya bisa. Gerbong paling depan ya dari kereta api lokal. Gerbong jadi paling depan dua lokomotif saling bertemu, saling bertabrakan, sedangkan yang terguling adalah gerbong dari kereta api lokal. Oke, baik. Rekan Mujib, kalau dari pandangan mata Anda hingga saat ini apakah masih ada penumpang di sana? Apakah seluruh petugas sudah menyisir seluruh gerbong, dipastikan tidak ada penumpang di dalam sana atau seperti apa, rekan Mujib? Saya belum bisa memastikan untuk ke garis ke gerbong kereta yang lokal ya, kereta lokal, karena saya praktis tidak bisa menyeberangi karena terhalang oleh gerbong yang terguling. Jadi saya hanya bisa memastikan bahwa kereta Turangga sebagian besar sudah kosong. Tadi terakhir petugas sudah melakukan penyisiran dan belum mendapatkan tidak ada penumpang yang tersisa. Dan sekarang semua penumpang sudah dalam proses evakuasi. Untuk yang luka-luka saya belum tahu jumlahnya berapa, dilarikan ke lokasi rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Cikopo di Cicalengka. Dan untuk yang gerbong penumpang lokal, aksesnya agak sulit karena memang di kiri kanan dari rel kereta ini adalah sawah. Begitu, Pak. Oke. Tadi Kang Mujib bilang ini seluruh korban jiwa atau korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Cikopo Cicalengka. Ini jarak dari lokasi kecelakaan menuju rumah sakit berapa jauhnya, rekan Mujib? Ya, jarak dari lokasi kejadian ke Rumah Sakit Cicalengka sekitar 3-4 km. Sayangnya karena memang jalan-jalan di sekitar Cicalengka ini jalan-jalan yang kecil ya. Jadi memang terus terhambat oleh padatnya lalu lintas yang termasuk keluar masuknya kendaraan tim evakuasi yang akan menuju ke lokasi kejadian. Selain itu jalan setapak yang berada di tepi rel masih lebih banyak didominasi oleh jalan berlumpur, sehingga tidak memungkinkan untuk
para relawan atau petugas evakuasi untuk berjalan bergesa-gesa karena memang jalannya masih belum lurus. Selain itu animo warga untuk melihat pun sangat tinggi sehingga kadang menghambat jalur lalu lintas untuk kendaraan untuk evakuasi. Oke, rekan Mujib, saya masih penasaran dengan gerbong yang keluar dari perlintasan kereta di depan Anda itu. Sudah dipastikan tidak ada penumpang di dalam tersebut, gerbong tersebut? Saya belum mendapatkan informasi resminya, cuman untuk sementara karena dikhawatirkan akan gerbongnya jatuh, proses evakuasinya dihentikan. Tadi sempat dievakuasi sekitar 3 orang dari lokasi itu, tapi saya tidak mengetahui kondisi terakhirnya dan belum ada konfirmasi dari petugas resminya. Jadi proses utama adalah mengevakuasi gerbong ini untuk mengembalikan ke rel, baru akan melakukan penyisiran di dalam lokasi gerbong karena dikhawatirkan gerbong ini akan jatuh. Kondisinya sangat riskan, dia berada sangat di tepi rel dan juga berada di atas lokomotif. Proses evakuasi sudah mulai dilakukan dan para relawan diperintahkan untuk mundur. Sebentar saya coba. Pak. Tenang aja, Mas. Pak, maaf untuk pembinaan. Di belakang, Pak. Di belakang, Pak. Oke, rekan Mujib. Terlihat nampaknya dari pagi. Ya, rekan Mujib, ini dilarang untuk mendekati area ya, dilarang mendekati area kecelakaan untuk hindar dari jatuhnya gerbong yang ada di ujung sana. Namun rekan Mujib, ini Anda bisa memastikan ya kira-kira ya, ini dengan kondisi para petugas yang landai tidak melakukan apapun, apakah dapat dipastikan ini hanya dalam proses untuk pemindahan evakuasi gerbong dan dipastikan tidak ada penumpang yang terjebak di dalam sana atau seperti apa rekan Mujib? Di dalam memang saya prediksi memang tidak ada penumpang di dalamnya karena sudah dievakuasi. Tapi saya tidak mengetahui di dalam lokomotif kereta api lokal apakah ada penumpang atau tidak. Ini proses evakuasi sudah mulai akan dilakukan karena tadi sudah terdengar klakson atau sirine dari kereta yang akan menarik lokomotif yang bertabrakan. Rekan Mujib ketahui apakah pernah menggunakan moda transportasi tersebut, rekan Mujib? Ya. Rekan Mujib sendiri pernah menggunakan KRL atau komuter lain? Iya. Yang terlibat kecelakaan ini apa tidak, rekan Mujib? Ya. Saya berpengalaman mendapat dua-duanya, yaitu ke Turangga ya ke Jawa Timur, terus kemudian juga lokal. Jadi memang di sini hanya rel keretanya hanya satu dan titik untuk koordinasi ada di 2 stasiun, yaitu stasiun Cicalengka kemudian stasiun Pugur. Jadi stasiun Cicalengka merupakan stasiun terujung dari Kabupaten Bandung dan itu merupakan stasiun tujuan akhir dari komuter yang melayani penumpang di wilayah Bandung Raya. Artinya Sedangkan, biasanya rekan Mujib ini ya, kalau untuk satu jalur seperti ini mereka bergantian berkoordinasi kan seperti itu apa seperti apa rekan Mujib? Ya betul. Jadi untuk jalur ini memang hanya satu jalur dan dipastikan harus berkoordinasi antara 2 stasiun tersebut, yaitu stasiun Haur Pugur dan Cicalengka. Artinya salah satu kereta harus berhenti terlebih dahulu? Ya, itu kira-kira berapa lama yang menunggu satu kereta melintas? Digunakan untuk menunggu adalah stasiun Haur Pugur yang berada di sebelah barat yang menuju ke arah Bandung, dan stasiun utama yang merupakan stasiun pemberhentian terakhir adalah stasiun Cicalengka, dan di situ adalah stasiun Cicalengka merupakan stasiun tempat pertemuan antara jalur timur ke barat dan jalur barat ke timur. Gitu, Bang. Ini membutuhkan waktu berapa lama ya rekan Mujib untuk menunggu salah satu kereta melintas ketika Anda menggunakan 2 transportasi ini? Wah, saya belum mengetahui pastinya, cuman dalam beberapa kali saya mencoba dari kisaran 15 sampai 30 menit kita harus menunggu karena prioritas utama tetap kereta yang berada di kereta Turangga ya, kereta ekspres ya. Jadi
kereta, kadang-kadang kereta komuter itu prioritas kedua gitu. Jadi harus tetap selalu menunggu. Begitu. Berarti satu jalur digunakan, artinya sekitar tadi kalau dari kata Anda ini mengatakan sekitar menunggu waktu 15 sampai 30 menit untuk melintas salah satu kereta ya, rekan Mujib ya? Ya. Ya. Oke. Saat ini proses apa yang akan dilakukan rekan Mujib di sana, penarikan kereta kah atau seperti apa? Saya tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi utama dari evakuasi berada di balik gerbong yang terguling ini, yang artinya kereta bantuan pun didatangkan dari arah barat yang merupakan arah ke kota Bandung atau ke stasiun pusat Bandung. Jadi saya belum bisa melihat apa yang sedang dilakukan, namun ada beberapa tali yang atau webbing yang disiapkan untuk menarik beberapa bagian, dan ada tim dari Daob 2 KAI berada di sekitar tabrakan. Kita lihat itu ada beberapa yang melewati gerbang, maksud saya melewati gerbong yang terguling dan pindah ke sisi lain dari rel kereta api. Kang Mujib, ini kan hanya satu jalur kereta. Apakah sebelumnya kecelakaan kecil pernah terjadi ketika Anda menggunakan moda transportasi tersebut atau Anda sebagai warga Bandung di sana? Sepengetahuan saya belum ada kejadian seperti ini. Yang terjadi adalah beberapa kejadian anjlok kecil karena wilayah ini merupakan wilayah banjir ya, sampai ke arah Haur Pugur itu kadang-kadang digenangi banjir. Namun untuk beberapa tahun ke belakang banjir sudah tidak terjadi, dan saya juga belum pernah mengetahui bahwa ada kecelakaan di lokasi ini. Oke, berarti ini di satu jalur ini ya. Oke, baru kecelakaan adu banteng yang besar ini terjadi baru kali ini, tidak ada kecelakaan kecil di sana meskipun ya harus menunggu sekitar 15 sampai 30 menit biasanya ya untuk menunggu satu kereta melintas ya, seperti itu di sana. Ya. Nah, Kang Mujib, ini kereta Turangga dan kereta komuter ini dari kereta stasiun Cicalengka dengan stasiun Haur Pugur seperti itu di sana. Benar Bu, demikian? Ya. Ini jarak antara dua stasiun tersebut? Bisa saya ceritakan bahwa kereta Turangga yang tujuan Jawa Timur ya, Surabaya, itu menuju ke arah barat, yang artinya menuju ke kota Bandung sesuai dengan jadwal. Yang saya kalau biasa naik itu sekitar, dia mungkin harusnya sampai ke Bandung itu sekitar pukul 7 atau pukul setengah 8. Ya sudah ada di Bandung. Dan komuter adalah kereta reguler yang setiap 1 jam sekali berangkat dari stasiun Cicalengka dengan tujuan akhir adalah stasiun Kiara Condong. Sedangkan ini sepertinya adalah kereta yang akan menuju ke arah Cicalengka, karena memang pada jam-jam sibuk kereta komuter sangat dibutuhkan untuk mencapai ke Bandung sekitar 30 sampai 45 menit sampai ke kota Bandung. Oke, ini dari titik lokasi kecelakaan berarti dekat dengan stasiun Cicalengka, dan juga stasiun apa di sana sebelah sana, rekan Mujib? Ya, lebih dekat ke stasiun Cicalengka dan agak jauh sedikit ke stasiun Haur Pugur. Haur Pugur, ini jaraknya berapa jauh rekan Mujib dari Haur Pugur ke Cicalengka ini stasiun? Stasiun Cicalengka mungkin sekitar dari lokasi kejadian ke stasiun Cicalengka sekitar 2 sampai 3 km, sedangkan ke stasiun Haur Pugur masuknya ke Kecamatan Raja Ekek ya, itu berkisar antara 3 sampai 4 km lah. Oke, ini mengingat cukup lama sekali, sekitar 1,5 jam perjalanan menunggunya. Apa perjalanannya di sana? Apakah ini penumpang, apa moda transportasi dua kereta ini cukup ramai digunakan atau tidak sebenarnya untuk warga Bandung di sana? Ya, kereta komuter lain ini kereta utama untuk warga sekitaran 3 kecamatan ya, hampir ke 4 kecamatan. Jadi kecamatan Ranca Ekek, kemudian kecamatan Cicalengka, kecamatan Nagrek, dan juga kecamatan Cikancung. Jadi dengan menggunakan komuter lain ini warga dari 4 kecamatan itu bisa menghemat waktu sekitar 30 menit
hingga sampai ke Kota Bandung. Jadi ini merupakan moda transportasi utama untuk warga sekitar. Jadi kadang-kadang sebagian besar warga menitipkan kendaraannya, motor atau mobil di stasiun, entah stasiun Cicalengka atau stasiun Harupugur untuk menuju Kota Bandung. Karena cukup banyak warga di sini yang bekerja di pusat Kota Bandung ya. Nah, rekan Mujib, ini kan hanya satu jalur Haurpugur Cicalengka dan terjadi kecelakaan seperti ini, artinya terputus total di sana. Ini perjalanan kereta api mana saja yang kira-kira terimbas dari putusnya jalur Haurpugur dengan Cicalengka ini, rekan Mujib? Ya, kalau kita melihat bahwa perjalanan kereta yang terhambat adalah kereta siang yang menuju ke arah Yogyakarta, kemudian dan juga Jawa Timur ya. Kemudian yang artinya kereta api Turangga dan kemudian saya lupa namanya satu lagi. Intinya yang ke arah selatan yang menuju ke arah Kutoarjo, Kebumen, kemudian Yogyakarta dan sampai ke arah Jawa Timur yang utama itu akan terhambat. Kemudian komuter lain yang terhambat adalah komuter yang melayani antara Bandung Raya hingga ke Garut. Itu yang terhambat. Itu saya tidak tahu berapa jumlahnya, namun ya yang terhambat adalah jalur ke arah sana. Jadi dapat dikatakan rekan Mujib, ini dipastikan jalur selatan kereta api ini lumpuh total akibat jalur Haurpugur Cicalengka ini terputus. Ya, untuk sementara lumpuh total, tapi untuk ke Jawa Timur bisa dialihkan melalui jalur utara. Oke. Rekan Mujib, ini kan menjadi kendaraan alternatif warga Kota Bandung. Tadi mengatakan 30 menit, bisa memangkas waktu 30 menit dengan menggunakan moda transportasi ini. Nah, biasanya warga Bandung kalau tidak menggunakan kereta api ini atau komuter lain ini, menggunakan apa di sana? Dan membutuhkan waktu berapa lama? Ada moda yang bisa digunakan oleh warga, yaitu bis antar kota, yaitu antara Garut dan Bandung. Kemudian Garut Jakarta yang bisa ditumpangi sekitar di sekitaran pintu tol Cileunyi ya, dan ada juga minibus, kalau di sini sebutnya Elf, yang bisa mengangkut jarak dekat. Kemudian ada angkutan kota juga yang berangkat dari Cicalengka menuju ke arah Cileunyi. Namun karena jalurnya ada jalur sangat padat, karena ini merupakan jalur lalu lintasnya jalur utama menuju ke bagian selatan Pulau Jawa ya, kadang-kadang memang kemacetannya membuat perjalanannya sedikit bertambah untuk warga, yaitu antara kisaran sampai 20-30 menit harus tertambah itu perjalanannya. Oke, jadi membutuhkan sekitar waktu 1 jam lah ya kalau menggunakan kendaraan roda 4 ya untuk warga Kota Bandung untuk mobilitas mereka di sana. Sedangkan kalau untuk menggunakan kereta api atau komuter lain bisa memangkas waktu 30 menit ya, rekan Mujib ya? Ya, betul Pak. Oke, dan perjalanan di sana kereta api atau komuter lain di sana setiap 1,5 jam ada perjalanan menuju Haurpugur dan juga sebaiknya ke Cicalengka, seperti itu? 1 jam sekali, Pak. Jadi dari Bandung ke arah Cicalengka itu ada 1 jam sekali diberangkatkan dari masing-masing stasiun. Oke, saat ini proses apa yang sedang dilakukan di sana, rekan Mujib? Ya. Saya baru dapat informasi bahwa sudah 140 orang warga penumpang komuter lain yang sudah dievakuasi dan informasi lainnya masih ada tertinggal sekitar ya informasinya ada tiga korban lain yang masih terjebak di antara himpitan kereta. Begitu Pak. Informasi yang Anda dapatkan barusan adalah 140 penumpang sudah berhasil dievakuasi, namun hingga saat ini ada 3 orang yang masih berada di dalam gerbong. Iya, betul. Oke, baik. Rekan Mujib, kita akan sambung nanti. Rekan Mujib, kita tahan sebentar. Karena kita harus break terlebih dahulu. Ya, siap. Ya, pemirsa, informasi yang terakhir kami dapatkan ada 3 orang masih terjebak di dalam gerbong oleh rekan kami Mujib Prayitno di lokasi. Namun kami akan menguliknya sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetap bersama kami di Breaking News.